warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, fi hadzal masjidil mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada segenap pengurus maupun jamaah daripada Masjid Al-Barakah yang sangat kita cintai dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kunjungan saya pada kesempatan hari ini tidak lain dan tidak bukan untuk bersilaturahim dengan segenap pengurus maupun jamaah daripada Masjid Al-Barakah. Karena Masjid Al-Barakah ini bagi saya memiliki nilai sejarah tersendiri. Dulu dari sejak saya masih kecil, saya tinggal tidak jauh dari Masjid Al-Barakah ini bersama saya punya kakek, almarhum Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Zain Al-Attas. Rumahnya tidak jauh dari sini, di seberang sana, dekat dari perempatan, saudara. Jadi tempat sholat saya ya di sini. Tempat saya belajar menuntut ilmu ya di sini. Dulu di sini banyak habaib dan banyak kiai-kiai, saudara, rutin mengajar di Masjid Al-Barakah. Dulu ada guru saya di sini, almarhum Al-Habib Abdullah Al-Attas Al-Faqih. Jadi beliau juga dulu termasuk pengurus daripada Masjid Al-Barakah ini. Luar biasa, beliau yang mengajarkan anak-anak Petamburan kenal huruf. Beliau yang mengajarkan anak-anak Petamburan ini, saudara, untuk bisa baca Al-Quranul Karim. Kemudian masih ada yang selama puluhan tahun mengajar di sini, yaitu Al-Habib Ali bin Ahmad As-Segaf, yang putranya baru saja meninggal dunia beberapa hari yang lalu, ya ikhwan. Jadi beliau-beliau ini dan masih banyak guru-guru yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, dulu di Al-Barakah inilah tempat saya menimba ilmu. Jadi saya tidak pernah masuk pondok pesantren, saya tidak pernah mukim di pondok pesantren. Tapi kegiatan-kegiatan pengajian di masjid-masjid di sekitar Petamburan, saudara, enggak pernah lolos untuk saya hadiri. Dari mulai Masjid An-Nur di ujung Petamburan sana, saudara. Kemudian berikutnya Masjid Al-Islam. Begitu juga Masjid Al-Islah, Al-Barakah, Istiqamah, Ar-Rahmah, sampai ke Masjid An-Nur Selipi. Nah, guru-guru kami semua mengajar sekitar masjid ini. Dulu ada Habib Syekh Al-Jufri ngajar di Masjid Jami An-Nur. Kemudian masih ada juga Kiai Haji Aminullah yang ngajar di Masjid An-Nur Selipi juga, saudara. Banyak sekali guru-guru yang luar biasa, para kiai dan para habaib yang mengajar di sekitar Petamburan. Dari merekalah saya menimba ilmu, dari merekalah saya mengenal Islam, dari merekalah kita mengkaji berbagai macam ilmu pengetahuan, termasuk Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf dulu rutin ngajar di Petamburan ini, ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi, kenapa hari ini saya memandang perlu untuk datang kemari untuk menyambung tali silaturahim. Itu yang pertama, karena masjid ini memang masjid bagi saya bersejarah dan ini masjid kampung kita sendiri, saudara. Nah, kemudian yang kedua, saudara, semasa perjuangan beberapa tahun yang lalu, tatkala di Jakarta ini saya bersama para habaib, para kiai menggerakkan umat untuk menyelamatkan Jakarta. Jangan dipimpin oleh orang yang arogan, jangan dipimpin oleh orang yang korup, jangan dipimpin oleh orang yang anti-Islam. Saudara, ternyata Masjid Al-Barakah dengan jamaahnya ini termasuk salah satu benteng perjuangan di Jakarta ini, saudara. Jadi saya tidak perlu cerita lagi rinciannya, tapi saya betul-betul mengapresiasi, menyampaikan penghargaan
kepada segenap pengurus maupun jamaah daripada Masjid Al-Barakah yang ikut berjibaku jatuh bangun saudara pada saat perjuangan tersebut, yang ikut merasakan bagaimana tegangnya, bagaimana bahayanya saudara. Jadi saya tahu betul itu semua, bukan tidak. Bahkan walaupun beberapa waktu yang lalu saya cukup lama 3,5 tahun ada di Mekah, tapi semua gerakan umat Islam yang ada di Petamburan ini, tidak terkecuali yang di Masjid Al-Barakah ini, selalu saya mendengar kabarnya dari kota suci ya ikhwah. Karena itu jazakumullahu khairal jasa. Mudah-mudahan perjuangan yang sudah dipersembahkan oleh semua warga Petamburan, khususnya jamaah daripada Al-Barakah ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa dari Petamburan ini jatuh korban juga. Ada anak-anak yang tidak berdosa harus tertembak dan meninggal dunia, saudara. Nah, mudah-mudahan anak tersebut, saudara, diterima sakitnya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya dan menjadikan tabungan bagi kedua orang tuanya. Nah, yang saya harapkan adalah ke depan agar Petamburan ini tetap menjadi basis perjuangan. Karena Petamburan dari zaman Belanda dulu, di sini tempat tinggalnya Habib Utsman bin Yahya, saudara, yang menjadi mufti bagi masyarakat umat Islam di Jakarta dan sekitarnya, yang buku-bukunya tetap sampai hari ini dipelajari, dikaji oleh majelis-majelis taklim dan pondok-pondok pesantren se-Jabodetabek. Jadi Petamburan ini memang dari dulu merupakan pusat perjuangan umat. Dari dulu Petamburan ini enggak pernah lekang, saudara, dari waktu untuk selalu berjuang membela Allah dan Rasulnya, begitu juga membela agama Islam daripada segala siapapun yang mencoba untuk merusak Islam. Mudah-mudahan sekali lagi Petamburan ini dijadikan oleh Allah sebagai qaryatan thayyibah, qaryatan ma'murah, qaryatan mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini singkat saja saya ingin mengajak semua saudara-saudara saya kaum muslimin yang ada di dalam masjid sini atau ibu-ibu kita yang mendengarkan dari rumah sana, saudara, yuk mari saya ingin mengajak untuk kita tetap istiqamah dalam perjuangan. Kenapa saya mengajak untuk istiqamah, saudara? Karena selama kita bisa istiqamah dalam perjuangan, apapun yang kita hasilkan, maka kita tetap dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, saya ingin sampaikan bahwa kemenangan yang sejati dalam perjuangan adalah istiqamah. Maksudnya bagaimana, saudara? Kemenangan itu jangan dinilai dari berhasil atau gagalnya. Kemenangan itu jangan dinilai dari untung dan ruginya. Kemenangan itu jangan dinilai dari suka dan dukanya. Kemenangan itu jangan dinilai dari senang dan susahnya. Tapi kemenangan itu wajib dinilai dari istiqamahnya. Nah, maksudnya bagaimana? Jangan ada di antara yang berjuang begitu gagal merasa kalah. Jangan, ya ikhwah. Gagal bukan tanda kekalahan. Jangan juga orang berjuang begitu dia merasakan duka, dia merasakan susah, terus dia merasa gagal. Enggak betul, saudara. Karena kemenangan yang sebenarnya bukan dinilai dari menang atau gagalnya, dari sukses atau gagalnya, atau dari suka dukanya. Tidak, tapi dinilai daripada istiqamahnya. Seseorang berjuang, saudara, saat dia senang dia tetap berjuang taat kepada Allah. Saat dia susah dia tetap berjuang taat kepada Allah. Itu namanya menang, ya ikhwan. Itu yang disebut kemenangan. Kenapa? Karena dia istiqamah dalam keadaan senang maupun susah, saudara. Kalau ada orang saat dia menang, saudara, saat dia senang, saudara, dia berjuang untuk Allah. Begitu dia susah, dia nggak berjuang lagi. Itu tidak istiqamah. Dia tidak menang, saudara. Dia kalah, saudara. Begitu juga sebaliknya, saudara. Kalau ada orang-orang, saudara, yang dia kalau gagal, kalau duka, kalau susah, merasa kalah, putus asa, tidak melanjutkan perjuangan, itulah yang disebut kekalahan dalam perjuangan.
Tapi kalau yang namanya kemenangan, saudara, mau suka, mau duka, mau senang, mau susah, saudara, mau berhasil, mau gagal, tetap dia berjuang. Itu yang disebut kemenangan yang hakiki. Insya Allah. Dia lagi senang, dia taat kepada Allah, dia berjuang. Dia lagi susah, enggak, dia enggak kapok, dia enggak jerah, saudara, tetap dia berjuang untuk membela Allah. Itu namanya istiqamah. Jadi jangan peduli. Jadi kalau ada ulama-ulama zaman dulu yang berjuang, saudara, seperti siapa? Seperti Imam Bonjol, seperti Diponegoro, sampai mereka kemudian ditipu, dikhianati oleh Belanda, ditangkap, dipenjara sampai dia mati dalam penjaranya. Jangan sebut kalah. Mereka tidak kalah, mereka menang. Kenapa? Karena sampai akhir hayatnya mereka enggak mau tunduk kepada Belanda, saudara. Itu menang. Mereka tidak menjadi pengkhianat, saudara. Kalau mereka kalah, kita tidak merdeka. Kalau mereka itu tumbang, kita enggak merdeka. Kenapa sekarang kita bisa merdeka? Karena sumbangan perjuangan dari mereka, saudara. Perjuangan Teku Umar dan Cut Nyak Jen di Aceh. Perjuangan kemudian Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat. Kemudian ada lagi perjuangan di Ponorogo di Jawa Tengah. Kemudian untuk masyarakat Betawi ada perjuangan Kiai Haji Nur Ali, saudara. Semua berjuang dengan suka dukanya, dengan jatuh bangunnya, saudara. Tapi sampai akhir hayat mereka dengan segala suka duka yang mereka rasakan, mereka tidak pernah tunduk kepada Belanda. Itu namanya istiqamah. Itu berarti mereka menang dalam perjuangannya. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda menang dalam perjuangan. Apapun yang Anda alami, ya kawan. Baik Anda berhasil atau gagal, suka atau duka, saudara, senang atau susah, selama istiqamah di jalan Allah, maka Anda menang. Itulah sebabnya Allah puji alladzina amanu tsumastaqamu. Orang-orang yang mana? Orang-orang yang beriman kemudian istiqamah di jalan Allah. Dan suatu hari Nabi ditanya oleh seorang sahabat, amalan apa yang terbaik ya Rasulullah yang perlu aku lakukan? Singkat Nabi menjawab, qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqamahlah kamu di jalan Allah. Nah, begitu ayo, saya ajak semua yang ada di sini, mau dicaci, mau dipaki, mau dihina, mau dimusuhi, mau difitnah, saudara, mau diberikan aneka ragam label, selama kita ada di jalan Allah, tetap istiqamah di jalan Allah, insya Allah kemenangan akan tiba, saudara. Amin. Dan ingat, kemenangan itu enggak mesti kita yang merasakannya. Bisa jadi nanti anak kita yang merasakannya, bisa juga nanti cucu kita yang merasakannya. Saudara, Imam Bonjol enggak merasakan kemerdekaan, Diponegoro enggak merasakan kemerdekaan, saudara. Kemudian Teku Umar enggak merasakan kemerdekaan, tapi anak cucunya, generasi penerusnya sampai ke kita, semua ikut merasakan nikmatnya kemerdekaan. Kalau mereka semua tidak berjuang, kalau mereka semua tidak angkat senjata, kalau mereka semua tidak melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, kita belum tentu merdeka, saudara. Nah, maka itu kalau kita tanam pohon mangga depan rumah, saudara, belum tentu kita yang merasakan buahnya. Bisa jadi nanti yang metik buahnya anak kita, yang makan cucu kita. Mereka yang merasakan nikmatnya mangga, mereka yang merasakan manisnya mangga. Padahal yang nanam kita, yang nyiramin kita bertahun-tahun, belum dia berbuah, kita sudah kembali kepada Allah. Ingat, perjuangan itu kadang-kadang hasilnya bukan kita yang menikmati, tapi anak cucu kita yang menikmati. Itulah sebabnya saya tetap mengajak istiqomah apapun hasilnya. Supaya apa? Supaya generasi penerus kita tetap selamat. Jangan sampai generasi penerus kita tidak mengenal Islam. Jangan sampai generasi penerus kita, saudara, tidak tahu Islam. Jangan sampai generasi penerus kita dirusak, saudara, oleh kelompok-kelompok yang ingin merusak Islam, sehingga anak keturunan kita nanti jauh dari Islam, saudara. Dari sekarang, ayo mari kita didik anak-anak kita ajak anak-anak kita kenalkan Islam kepada mereka, dan kita berjuang lawan semua yang ingin merusak Islam, saudara. Siapapun, dari manapun yang ingin merusak Islam, lawan. Supaya apa? Supaya mereka tidak berhasil merusak anak keturunan kita, sehingga walaupun kita tidak merasakan hasilnya hari ini, insya Allah besok anak cucu kita akan merasakan betapa indahnya perjuangan orang tuanya, betapa luar biasa perjuangan orang tuanya, insya Allah. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi
Intinya Petamburan ini adalah kampung perjuangan. Ke depan harus tetap menjadi kampung perjuangan. Bagaimana Petamburan bisa jadi kampung perjuangan? Kalau warga Petamburan tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap kita kompak, jangan terpecah belah. Nabi mengatakan, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Apa kata Nabi? Wajib atas kamu berjamaah, bersatu, bekerja sama, gotong royong, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah, kata Nabi. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan, saudara. Jadi sekali lagi, kekuatan yang sebenarnya itu ada pada kebersamaan, saudara. Kenapa? Karena dengan kebersamaan umat Islam, Allah akan memberkahi dan Allah akan memberikan pertolongan. Tapi kalau kita tidak bersama, perang bercerai-berai menghadapi musuh, saudara, maka dengan mudah dia akan menghancurkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita bersama. Jangan lupa, saudara, dengan kebersamaan kita akan datang keberkahan dari Allah, akan datang pertolongan Allah, dan kita akan menang. Dan Allah sendiri berjanji, intan surullah yang surkum. Jika kamu sungguh-sungguh memenangkan Allah, sungguh-sungguh membela agama Allah, yang surkum, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu semua. Ini janji Allah. Saya yakin, saya percaya, karena ini janji Allah, bukan janji manusia, saudara. Allah yang berjanji, kalian membela Allah, Allah pasti akan memenangkan kalian semua. Janji Allah dalam Al-Quranul Karim. Kenapa harus kita ragu dengan janji ini, saudara? Tapi ingat, kemenangan yang Allah berikan, saudara, kadang-kadang kita ikut merasakan, kadang-kadang kita nggak merasakan. Yang merasakan anak cucu kita. Jadi jangan pernah putus asa di dalam medan juang, insya Allah. Nah, sebagai penutup, ingat, saudara, kekuatan kita sebesar apapun, harta kita sekaya apapun, pengikut kita sebanyak apapun, taktik strategi kita sehebat apapun, selama tidak ada pertolongan Allah, tetap kita nggak bisa menang lawan musuh, saudara. Walaupun musuh itu kecil, dikit, miskin, lemah, kita nggak bakal bisa mengalahkan mereka tanpa pertolongan Allah. Tapi sebaliknya, saudara, sekecil apapun kekuatan kita, sedikit apapun harta kita, saudara, selemah apapun pengikut kita, saudara, termasuk selemah apapun taktik dan strategi kita, udah serba lemah, udah nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita mendapatkan pertolongan Allah, musuh sebesar dan sekuat apapun tidak akan pernah mampu untuk menundukkan kita, saudara. Jadi kuncinya bukan soal dikit dan banyak, kuncinya bukan soal kaya dan miskin, bukan. Kuncinya bukan soal kuat dan lemah, bukan. Kuncinya pertolongan Allah. Kalau Allah tolong kita, walaupun kita dikit, kecil, lemah, saudara, musuh sekuat apapun. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa punya apa? Kerajaan nggak punya, harta benda nggak punya, orang kaya bukan, saudara, senjata nggak punya, saudara. Wah, pengikutnya Nabi Musa, saudara, banyak perempuan, banyak anak kecil, banyak orang-orang lemah, nggak bisa perang melawan Fir'aun, saudara. Fir'aun kaya raya, raja, saudara, punya istana, punya bala tentara, saudara, ratusan ribu orang, punya senjata lengkap, saudara. Musa punya apa? Enggak, saudara. Tapi karena Nabi Musa istiqamah membela Allah, saudara, berjuang di jalan Allah, terus berusaha untuk menyelamatkan pengikutnya, apa yang terjadi? Pertolongan Allah datang. Fir'aun dengan segala kekayaan dan kekuatannya ditenggelamkan oleh Allah di lautan, saudara. Logika mana yang duga ketika itu kalau Fir'aun akan tenggelam begitu aja? Nggak ada. Orang kalau melihat Fir'aun saat itu orang besar, saudara. Tapi ternyata dalam sekejap Allah hancurkan, saudara. Nah, ini pelajaran. Jadi pelajaran sejarah begini mesti kita jadikan ibrah, mesti kita jadikan pelajaran, saudara. Jangan takut dengan besarnya musuh, kuatnya musuh, hebatnya musuh, duitnya musuh. Jangan takut, saudara. Kecil semua itu, yaitu di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saja saya datang kemari silaturahim
hanya untuk membangkitkan semangat kita semua, semangat untuk selalu bersaudara dan berjuang bersama. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Bulan Ramadan ini bulan puasa, karena di bulan inilah kita berpuasa. Bulan Ramadan ini tadi sudah disampaikan oleh khatib kita, saudara, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan pembebasan kita dari api neraka jahanam. Ya, bulan Ramadan ini juga bulan sabar. Kita diminta sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, bulan Ramadan ini juga sahrul jihad, bulan jihad. Kenapa? Perang Badar terjadinya di bulan Ramadan, saudara. Jadi sekali lagi, jangan melihat bulan Ramadan kemudian semangat jihad umat jadi padam. Jangan, saudara. Sabar bukan berarti diam melihat kemunkaran. Sabar bukan berarti diam melihat kezaliman. Sabar bukan berarti diam kita ditindas dan dihabisi. Enggak. Sabar artinya kita berdiri tegak lurus, tetap taat kepada Allah, menegakkan hukum Allah apapun resikonya. Itu sabar, ya. Nah, jadi sabar dengan istiqomah itu beda-beda tipis, saudara. Jadi orang yang sabar dia bahkan bisa istiqomah. Orang yang istiqomah dia harus sabar, saudara. Tanpa sabar kita nggak bisa istiqomah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Masjid Al-Barakah semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan namanya Al-Barakah, mudah-mudahan masjid ini pengurusnya, begitu juga yang mewakafkan tempat ini, yang menyumbang pembangunan di sini, begitu juga untuk seluruh jamaah yang sholat di sini, dan seluruh para kiai ustadz baik yang sudah meninggal dunia maupun hidup yang menyumbangkan ilmunya di masjid ini, dan semua yang ikut menjaga daripada kemakmuran Al-Barakah ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, disembuhkan segala penyakitnya, dimudahkan segala kesulitannya, dan dilapangkan rizkinya, dibahagiakan rumah tangganya, dan juga diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau pada hari ini kita kumpul di Masjid Al-Barakah, insya Allah kelak kita semua akan dikumpulkan oleh Allah dalam surganya, bersama para nabi dan para rasul, bersama para ulama dan aulia, bersama para syuhada dan mujahidin, bersama orang-orang tua kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla bi rahmatika nas'al wa bi jahi nabiyyika natawassal fanatubu ilaika bi salafina salihin fanas'aluka bi anwaril Fatihah wa asraril Fatihah wa bi haqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal mauta ala dinil Islam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li walidina wa li walidina wa li jami' ahli baitina wa dhabil huquqi alaina wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.